Channel ini menggunakan banyak istilah kultus. Dan jika Anda kurang memahami apa arti kata kultus, silahkan saksikan video nomor 225. Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini. Masalah utama dengan Protestanisme adalah bahwa mereka berada dalam perpecahan. Ya. Juga tidak hanya ada satu gereja Protestan, menurut PEW Research Center, kalau Inggris Indonesianya Pew Research Center, ya begitu saudara-saudariku, saya ingin kalian semua menjawab pertanyaan ini. Apakah Tuhan menginginkan gereja yang bersatu dan universal atau keluarga yang terpecah? Mengapa Anda Katolik? Atau mengapa Anda bukan Katolik? Tuhan memberkati. Video ini adalah sambungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari video nomor 240, 241, dan 242. Dan jika Anda seorang Kristen, khususnya umat Gereja Roma, tolong saksikan dulu video nomor 240, 241, dan 242 agar Anda memahami konteks video ini. Nah, menjawab tantangan Romo Patris, yaitu apakah Tuhan menginginkan gereja yang satu dan universal? Maka jawabannya adalah iya. Seseorang memang harus bersatu masuk ke dalam gereja universal yang didirikan oleh Kristus, di mana Yesus adalah sang kepala jemaatnya. Tetapi tentunya, gereja yang Katolik dan universal yang dimaksud di sini bukanlah gereja Katolik yang ada di Roma, dan bahkan orang Kristen wajib menolak organisasi gereja Roma karena berdasarkan pemahaman gereja yang didefinisikan oleh Romo Patris berikut ini, berarti seorang Katolik menyatu dan bergabung dengan sebuah organisasi buatan manusia yang dipimpin Paus Roma dan uskup-uskupnya, bukan menyatu dan bergabung dengan Kristus. Asalnya dalam katekismus gereja Katolik seperti di KGK. Sepenuhnya tergabung ke dalam serikat gereja adalah mereka yang memiliki Roh Kristus, menerima semua sarana keselamatan yang diberikan kepada gereja bersama dengan seluruh organisasinya, dan yang oleh ikatan yang dibentuk oleh pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan gerejawi, dan persekutuan, bergabung dalam struktur gereja Kristus yang terlihat, yang memerintahnya melalui Paus Agung dan para uskup. Nah, kita sudah mendengar penjelasan Romo Patris tentang gereja yang kelihatan itu. Mengapa seorang Kristen wajib menolak definisi yang dibuat oleh katekismus itu tentang gereja yang kelihatan itu? Karena gereja Roma ingin seseorang menjadi anggotanya, bersatu bergabung dengan gereja Roma, dan diiming-imingi dengan sebuah janji keselamatan kekal. Seseorang dapat diperoleh melalui gereja Katolik Roma dan Pausnya. Ini karena klaim gereja Katolik Roma sebagai sarana keselamatan. Saya ulang kembali pernyataan Romo Patris tentang gereja yang kelihatan berikut ini, agar Anda bisa lebih memahaminya. Asalnya dalam katekismus gereja Katolik seperti di KGK. Sepenuhnya tergabung ke dalam serikat gereja adalah mereka yang memiliki Roh Kristus, menerima semua sarana keselamatan yang diberikan kepada gereja bersama dengan seluruh organisasinya. Dan ini adalah salah satu dugaan lagi gereja Roma adalah sebuah kultus. Dan tentunya kita tidak ingin bergabung menjadi anggota kultus, bukan? Apa buktinya dugaan saya itu adalah benar? Semua modus grup kultus adalah sama, yaitu mengklaim bahwa organisasinya adalah sarana keselamatan yang disediakan Allah. Dan jika orang-orang di luar sana ingin selamat, maka ia harus bergabung dengan grup kultus itu. Di dalam teori psikologi kultus hal ini disebut sebagai dispensing of existence. Seperti yang dijelaskan oleh Robert J. Lifton di dalam bukunya Thought Reform and the Psychology of Totalism. A Study of Brainwashing in China yang membahas tentang 8 ciri-ciri metode psikologi brainwashing. Robert Lifton mengatakan di poin ke-8 yaitu dispensing of existence yang mengatakan kelompok itu mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk hidup dan siapa yang tidak.
Hal ini biasanya tidak bersifat harafiah, namun berarti bahwa mereka yang berada di dunia luar belum terselamatkan, tidak tercerahkan, tidak sadarkan diri, dan harus masuk ke dalam ideologi kelompok tersebut. Jika mereka tidak bergabung dengan grup atau bersikap kritis terhadap grup, maka mereka harus ditolak oleh anggota lainnya. Dengan demikian, dunia luar kehilangan kredibilitasnya. Selain itu, jika ada anggota yang keluar dari grup, dia juga harus ditolak. Perhatikan keterangan dari Robert Lifton itu, yaitu pertama, kehidupan kekal seseorang ditentukan oleh pemimpin kultus. Dan kedua, mereka yang berada di dunia luar belum terselamatkan dan harus masuk ke dalam ideologi kelompok tersebut agar bisa terselamatkan. Nah, sebagai buktinya apakah teori Lifton itu berlaku kepada sebuah grup kultus, kita lihat sebuah publikasi dari organisasi Saksi-Saksi Yehua berikut ini. Janganlah menarik kesimpulan bahwa ada jalan atau cara yang berbeda-beda yang dapat saudara tempuh untuk memperoleh kehidupan dalam sistem baru Allah. Hanya ada satu bahtera yang selamat melampaui air bah, bukan sejumlah kapal. Selain itu, hanya akan ada satu organisasi Allah yang kelihatan, yang akan selamat melampaui sengsara yang besar, yang semakin dekat. Sama sekali tidak benar bahwa semua agama menuntun ke satu tujuan. Saudara harus menjadi bagian dari organisasi Yehua, melakukan kehendak Allah, agar dapat menerima berkat-berkat-Nya berupa kehidupan kekal. Nah, sudahkah Anda memahaminya sekarang? Dan jika kutipan itu kurang, mari kita lihat kutipan lainnya yang memuat hal yang sama, yaitu bergabung dengan organisasi dan ditambah dengan sikap loyal atau taat dan setia kepada grup kultus bisa menyelamatkan. Mari kita lihat kutipan berikut ini, dan perhatikan pertanyaan dari topik paragraf 8 yang berbunyi. Keselamatan kita dari akhir dunia fasik ini tergantung pada apa? Selama periode terakhir, dunia zaman purba, yang musnah dalam air bah, Nuh adalah pemberita keadil benaran, yang setia. Pada hari-hari terakhir sistem sekarang, umat Yehua memberitahukan standar-standar Allah yang adil benar dan menyatakan kabar baik tentang kemungkinan untuk selamat memasuki dunia baru. Persis sebagaimana Nuh dan keluarganya yang takut akan Allah dilindungi dalam bahtera, keselamatan orang perorangan dewasa ini bergantung pada iman mereka. Dan apakah mereka bergabung dengan serta loyal kepada bagian organisasi universal Yehua yang ada di bumi? Di dalam kutipan ini, pemimpin saksi-saksi Yehua mengajarkan bahwa keselamatan kekal para anggotanya tidak saja bergantung kepada iman mereka, tetapi juga apakah para anggotanya itu bergabung dan loyal kepada organisasi mereka yang disebut sebagai organisasi punya Yehua yang ada di bumi. Dan satu kutipan lagi dari majalah Menara Pengawal mengatakan, sikap saudara terhadap saudara-saudara, Kristus yang terurap yang seperti gandum, dan perlakuan yang saudara berikan kepada mereka akan menjadi faktor yang menentukan apakah saudara akan masuk ke dalam hukuman yang kekal atau menerima hidup yang kekal. Buktikanlah diri saudara sebagai rekan yang loyal dari golongan gandum yang terurap, hamba yang setia dan bijaksana, yang dilantik oleh Kristus untuk menyediakan makanan rohani pada waktunya. Coba renungkan kutipan itu. Keselamatan kekal para saksi Yehua ditentukan kepada sikap dan perlakuan mereka terhadap pemimpin mereka. Dan bagaimana menurut Anda? Bukankah para pemimpin saksi Yehua adalah para pencuri kemuliaan Allah dengan mengklaim bahwa dirinya bisa menentukan kehidupan kekal anggotanya, bukan? Dan sekaligus para pemimpin saksi Yehua adalah para penghujat Allah. Dengan berbagai tipu daya, para pemimpin kultus itu mengklaim bisa menyelamat anggotanya jika mereka tunduk, taat, dan setia kepada mereka. Sudahkah Anda bisa melihat bagaimana modus para pemimpin kultus itu memanipulasi pengikutnya? Doktrin keselamatan adalah sebuah doktrin yang penting di dalam semua agama, apalagi kekristenan. Keselamatan itu hanya diberikan oleh Allah saja. Dan marilah kita bandingkan dengan beberapa ayat Alkitab yang mengajarkan tentang keselamatan, misalnya kitab Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku.
Lalu kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Hanya Allah yang memiliki hak prerogatif menentukan kehidupan kekal seseorang. Tetapi kini pemimpin kultus telah mengambil hak itu dan mensejajarkan dirinya dengan Allah. Tetapi tentunya, seluruh anggotanya tidak menyadari akan hal ini. Nah, bagaimana dengan doktrin Gereja Roma? Gereja Roma tidak saja mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia, tetapi juga mengajarkan bahwa keselamatan manusia ditentukan oleh bergabungnya seseorang menjadi seorang anggota Gereja Katolik Roma, dan juga ketaatan mereka kepada Paus Roma. Mari kita lihat salah satu kutipan berikut ini. Kutipan ini diambil dari situs Katolik di bawah kutipan Paus Pius ke-9. Dan coba renungkan pernyataan itu. Sebab harus dipegang oleh iman bahwa di luar gereja Roma yang apostolik, tak seorang pun dapat diselamatkan. Bahwa ini adalah satu-satunya bahtera keselamatan. Yesus Kristus yang adalah penguasa dan pemilik alam semesta dibuat menjadi kerdil, karena kini diklaim bahwa keselamatan itu hanya ada di sebuah organisasi, yaitu Gereja Katolik Roma. Di luar organisasi Gereja Katolik Roma tidak ada keselamatan. Ini berarti Yesus Kristus telah dimonopoli oleh Gereja Roma, bukan? Tentunya, kita bertanya-tanya, apakah Yesus pernah menyatakan demikian? Yaitu keselamatan ada di dalam sebuah organisasi buatan manusia atau keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan sekarang perhatikan pernyataan Paus Bonifasius yang dibuat secara ex cathedra itu. Sekarang, oleh karena itu, kami menyatakan, kami memproklamasikan, kami mendefinisikan bahwa adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Dan tolong Anda bandingkan klaim Gereja Roma dengan klaim-klaim dari para pemimpin saksi-saksi Yehova di awal. Apakah ada kemiripan? Nah, kita sudah melihat deklarasi dari Paus Bonifasius ke-8. Pertanyaannya adalah, mengapa Paus Bonifasius mengeluarkannya deklarasi secara ex cathedra itu? Ternyata Paus Bonifasius itu berkonflik dengan Raja Philip keempat mengenai masalah perpajakan. Anda bisa cari tahu mengenai konflik antara Paus Bonifasius dan Raja Philip keempat di ensiklopedia. Dan karena masalah menyangkut harta itu membuat Raja Philip menentang otoritas Paus Bonifasius. Dan untuk menundukkan Raja Philip, Paus mengeluarkan deklarasi Unam Sanctam dengan harapan Raja Philip mau tunduk dan taat kepadanya, karena keselamatan kekal Raja berada di bawah kuasa Paus. Tetapi tentunya, Raja Philip tidak mudah dibohongin oleh permainan Paus, sehingga pada akhirnya Paus diculik dan disiksa selama beberapa hari. Dan setelah itu, Paus Bonifasius mati. Deklarasi Paus Bonifasius itu sampai detik ini masih berlaku, dan deklarasi itu dibuat untuk memenangkan konfliknya dengan Raja Philip. Jadi sikap Paus Bonifasius itu sangatlah manusiawi. Saat Paus berkonflik dengan seorang raja, maka dia mengeluarkan otoritasnya sebagai wakil Kristus di bumi, yaitu mengeluarkan bula kepausannya yang diklaim tidak bisa salah, karena dibuat dengan mengatasnamakan Yesus untuk memenangkan sengketa duniawinya dan berharap Raja Philip mau tunduk dan taat kepadanya. Saya berharap Anda bisa memahami dan menyimpulkan apa yang terjadi dengan kasus Bonifasius ini. Dan saya ingin mengingatkan Anda kepada kitab Mazmur yang mengatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Tetapi sayangnya, umat Gereja Roma percaya dengan klaim-klaim gerejanya itu. Dan saya berharap para penonton channel ini tidak salah paham, yaitu saya percaya bahwa gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri memang menyelamatkan. Dan ingat bahwa gereja yang dimaksud di sini bukanlah gereja sebagai sebuah organisasi buatan manusia, tetapi gereja yang dimaksud adalah gereja yang tidak kelihatan,
yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melampaui denominasi gereja, di mana Kristus sendiri sebagai sang kepala gerejanya. Nah, jika para pemimpin saksi-saksi Yehova bisa disebut sebagai pencuri kemuliaan Allah dan sekaligus penghujat Allah karena mensejajarkan dirinya dengan Allah sebagai penyelamat, dan karena telah mencatut nama Allah untuk kepentingan diri, bagaimana dengan para pemimpin gereja Roma? Coba Anda renungkan baik-baik pertanyaan. Mungkinkah Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik Roma di atas Petrus seperti yang diklaim oleh gereja Roma selama ini?